banyak nulis, maka lebih bagus nilainya gitu. Dan kalian tingkat kreativitasnya untuk nulis kan beda-beda ya. Jadi mungkin saya kasih clue aja di sini, kira-kira gimana sih biar tulisan kalian itu menurut Prof itu menarik gitu di saat Profnya baca. Tapi kita harus tahu kan ya, Prof itu kan kadang udah apa namanya, kalau misalnya dia jawabin soal kita itu kadang itu harus banyak ilustrasinya, dan juga selain banyak ilustrasinya, dan juga bahasanya itu boleh sedikit diperkaya, kayak berbelit tapi berbobot gitu isinya. Oke, kita mungkin bisa minta tolong kasih share screen. Siapa ini? Naza? Boleh Kak, sebentar ya Kak. Oke. Nah, jadi saya belum dapat gambaran gitu kira-kira soal yang di semester ini bakalan berubah atau enggak. Dari timnya Naza itu nyaranin buat saya bahas soal yang tahun kemarin gitu. Nah, soal yang tahun kemarin itu sebenarnya kalau dilihat dari semuanya, kalau kalian perhatiin kelas, kadang itu dia jawaban yang menarik yang diinginkan oleh Prof itu biasa keluar di saat Profnya lagi jelasin gitu. Dan kalau kalian sering perhatiin Prof jelasin gitu, paling enggak cuma dengerin aja walaupun tutup mata atau tidur, tapi kalian pasti udah paham gitu sebenarnya. Halo? Udah Kak. Udah Kak. Sorry, sinyal saya kurang bagus. Tadi sampai mana kalian dengar? Halo? Kalau jawabannya itu harus menarik gitu kalau dari Prof sih Kak. Oke. Jadi saya ulang sedikit lagi berarti ya. Mana dia? Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke. Jadi saya bakalan bahas soal yang memang penting buat dibahas di sini dan mungkin akan keluar, dan selanjutnya ngomong-ngomong soalnya udah keluar belum? Belum keluar Kak. Oh, belum. Jadi saya bahas mungkin yang menarik di sini gitu buat dibahas, dan selanjutnya saya kepingin kita tanya jawab aja biar saya tahu kira-kira apa sih yang kalian susahin gitu selama pelajaran di Prof gitu. Tapi beruntunglah kalian kalau misalnya kalian punya kebiasaan nyatet, itu sangat membantu buat kalian gitu. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Soal pertama kan dibilang apakah saudara dapat menerangkan apa yang dimaksud dengan kekuatan anomik. Jadi kekuatan anomik itu
Artinya kekuatan, pokoknya yang buruk, hal buruk anomik itu dari kalau nggak salah dari salah satu filsuf Jerman gitu, itu artinya itu kacau gitu, kekacauan gitu. Nah, dia bilang di sini terus terangkan apa sebabnya kekuatan anomik tersebut sering mengemuka, sering muncul dalam perpolitikan Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian itu apa sih yang sering banget keluar kalau misalnya sering banget keluar kalau di eh, apa apa sebab yang sering banget keluar yang mengakibatkan kekacauan di politik itu. Misalnya kalian udah pernah lihat kan tentang blasfemi penghinaan terhadap agama seperti itu, dan itu nanti bisa dibawa sama orang-orang yang kelompok-kelompok ekstremis itu bilang kalau agama kita sedang sedang diserang seperti itu. Nah, terus nanti muncul banyak tokoh politik yang berbeda pendapat, dan nanti muncul tokoh politik yang mendukung pendapat itu. Tapi rata-rata pasti mereka itu mendukung daripada isu agama itu, karena itu paling hangat kan kalau di negeri kita gitu. Nah, paling enggak itu gambarannya kalau misalnya kalian mau jelasin tentang keadaan anomik atau kekuatan anomik yang menyebabkan sering terjadinya ketidakstabilan politik gitu. Hal-hal yang berkaitan sama ketidakseimbangan politik pada saat itu yang menjadi salah satu hal yang bisa kalian jadiin hal yang bisa kalian jadiin topik utama untuk jabarin kira-kira mengapa kekuatan anomik itu dapat membuat ketidakstabilan. Nah, bentar saya coba lihat. Oke, selanjutnya nomor 2A. Nomor 2A ini kalian udah pernah pelajarin ini belum? Atau ada yang masih belum paham? Yang ini skemanya Prof. Kira-kira ada yang Sudah dipelajari sih Kak, tapi lebih baik dijelasin lagi. oke. Jadi di dalam soalnya kan ditanya dari 8 kekuatan politik dalam sistem politik itu hanya partai politik yang dapat mengisi jabatan atau politik legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan daerah. Terangkan mengapa demikian. Kalian pasti paham dong kalau misalnya seseorang yang ingin maju ke tingkat, mau itu ke presiden, mau itu ke menteri enggak ya, presiden, terus kepala daerah, terus DPR, terus DPRD, atau lembaga tertinggi MPR, dan bahkan lembaga yudisial atau MK, MA itu kadang dipengaruhi oleh adanya aktor-aktor politik gitu yang punya power untuk naruh orang-orang itu di kursi-kursinya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu nih kira-kira apa sih kekuatan-kekuatan dari dari perpolitikan itu gitu. Nah, di situ kan ada dua. Di situ ada di garis putus-putus di dekat ujung lancip itu. Itu ada batasannya. Batasannya itu ada suprastruktur dan infrastruktur. Nah, dari suprastruktur itu dia fokusnya itu yang berhubungan dengan kelengkapan negara. Kayak misalnya kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas, terus pembentukan dan keterkaitan antara seluruh kelengkapan negara. Nah, itu birokrasi, suprastruktur.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur? Pemisah kedua yang ke bawah itu. Infrastruktur itu alat kelengkapan yang formal, tetapi memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan eh, yang sebenarnya dia itu sangat mempengaruhi daripada suprastruktur itu, tapi dia ada di lingkaran bawah. Nah, itu eh, dia itu digolongkan sebagai eh, sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang kayak partai politik, terus kelompok kepentingan, kelompok penekan kayak yang eh, bisa kalian misalnya oposisi tapi tidak punya partai kayak gitu. Terus media dan sebagainya. Nah, itu dalam bentuk infrastruktur politik. Jadi kalian perlu pahami kalau misalnya kalian ngelihat skema seperti ini, kalian lihat dulu batasannya, nah baru kalian bagi dua. Di sini jelas kan dibilang, karena skema ini sebenarnya memudahkan kita untuk mengetahui apa sih yang mempengaruhi antara X dan Y gitu. Apa sih yang mempengaruhi antara A and B kayak gitu. Dan kira-kira hasilnya apa gitu. Dan itu tergantung case. Nah, di situ dijelasin sama Prof kalau misalnya di suprastruktur itu dia itu memiliki nilai itu untuk memiliki tujuan gitu. Karena pemerintah itu kan dibentuk punya tujuan ya. Nah, tujuannya apa aja nih yang di atas? Elit-elit ini kan ada keterangannya elit. Ini kepentingan umum, ada pelayanan umum, ada etika, ada kelangsungan hidup nasional, ada saintia atau kebenaran, kemakmuran atau kesejahteraan, estetika, kebenaran pragmatik. Nah, terus yang di bawah ini nilai nilai mereka itu nggak mudah untuk dijabarkan gitu karena ini agak bias banyaknya. Kayak misalnya kekuasaan bias, sulit untuk mendefinisikan dengan jelas kekuasaan itu seperti apa. Terus efisien juga gitu. Sulit untuk mendefinisikan dengan jelas, tapi kalian harus punya pendirian sendiri ya kalau mau jelasin yang kayak gini nanti di jawaban kalian. Makna hidup, terus kekuatan, ilmu dan pengetahuan, profit, keuntungan, art, seni, komunikasi. Nah, jadi di bawahnya udah dijelasin lagi sama profnya kayak siapa sih orang-orangnya, golongan organisasi politik nih kekuatan, terus golongan administrasi dan lain sebagainya, seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau jawab soal yang seperti ini, kalian ditanyain kan kira-kira uh, politik legislatif apa bilang hanya partai politik yang dapat mengisi jabatan politik di legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan daerah. Terangkan mengapa demikian. Kalian bisa jelasin kira-kira ke dasar negara kita itu kan salah satu yang mendukung daripada masuknya orang-orang hanya melalui partai politik. Begitupun juga presiden itu kan harus sesuai dengan pasal 42 itu waktu itu ya pasal 42 tahun 2008 itu jelasin Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 pasal 19 terus seterusnya itu intinya itu adalah bahwa presiden itu hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilihan umum. Namun dengan ambang batas 20%. 20% kursi atau 25% suara sah yang sedang dihitung. Artinya ada batasan tuh. Batasan nggak bisa semua elemen yang ada di infrastruktur ini untuk bisa masuk ke dalam suprastruktur ini. Hanya ada satu, hanya ada satu, hanya ada satu segitiga. Nih, yang kekuatan ini golongan organisasi politik hanya ini aja. Sisanya ini ngikut dia sama ini. Kalau misalnya kalian jawab nomor 1, itu ide pokoknya. Kalian bisa kembangin setelah kalian mau kembangin dia nanti misalnya kalian mau kembangin
kira-kira di partai politik itu ada apa aja dan lain sebagainya. Kalian jabarin. Nah, selanjutnya apa pula pengaruh dan konsekuensi dari kenyataan tersebut terhadap kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kalau saya dulu jawabnya ini setelah saya jelasin yang tadi itu, yang alasan yang jadi di sini itu ada dua jawaban sebenarnya dalam satu soal. Nah, jadi di sini yang soal pertama itu kan dia bilang ya ini yang tadi saya jelasin tadi, terangkan mengapa demikian. Nah, itu saya cuman pegangannya ini doang. Ini doang. Buat jelasin nih yang lain sebagainya sampai public policy. Terus apa pula pengaruh dan konsekuensi dari kenyataan tersebut terhadap kekuatan politik lainnya. Nah, saya jelasin semua yang ada di sini setelahnya. Nah, tapi nggak power ini ya. Semuanya yang ada di sini, kecuali power ini, sama yang di sini. Hubungannya, dan apa kira-kira konsekuensi yang dirasain oleh mereka. Bisa itu dia tidak didengar, bisa itu dia mungkin dikesampingkan, dan bisa jadi dia itu nggak dianggap sebagai komponen yang penting gitu. Itu salah satu intinya dari jawaban saya. Dia terlalu panjang, jadi saya nggak mau jelasin semua. Jadi selanjutnya nomor 2B. Selanjutnya nomor 2B. 2B itu skema di atas ternyata masih belum sempurna dilihat dari segi sirkulasi sistemik. Gambarkanlah kembali yang dapat mempertunjukkan adanya aliran berupa kebijakan domestik dan yang berkenaan dengan foreign policy. Kalian pernah lihat skema kedua nggak? Yang dikirim sama Prof. Pernah nggak kira-kira? Ada diagram dikirim sama Prof. Kalian tahu nggak? Halo? Yang bentuk yang kayak apa ya? Yang bentuknya bulat. Pernah nggak? Coba saya kasih lihat kali ya. Bentar. Bentar saya cariin bentar. Jadi di skema itu saya cuman gambarin skema itu sih. Sama saya jelasin sedikit. Mana dia? Mana dia? Kayaknya kalian pernah dapet deh. Soalnya Prof pasti ngirimin sih. Nggak mungkin enggak. Bentar ya. Bentar. Saya bukain bentar. Ini udah kelihatan belum? Udah Kak. Jadi di sini udah pernah dapat belum?
Kayaknya belum, Kak. Belum ya. Oke. Jadi di dalam sini yang di soal nomor 2B itu saya jawabnya kayak gini. Karena ini udah cukup menjelaskan daripada kira-kira apa aja sih yang mau di mau dijawab dari soal yang mana tadi soalnya. Nah, ini. Gambarkanlah kembali yang dapat mempertunjukkan adanya aliran berupa kebijakan domestik dan berkenaan dan foreign policy itu. Yang nomor 2B. Kan udah dapat soalnya belum? Udah lagi megang soalnya nggak? Enggak ya? Enggak, Kak. Nah, itu Naza bisa mungkin kirimin ke teman-temannya soalnya. Oke, sebentar ya, Kak. Biar bisa sama-sama ngelihat gitu. Nggak lewat sini aja. Jadi yang ada di sini itu sebenarnya dia salah satu diagram yang dijelasin sama Prof nih, yang ini. Tapi mungkin kalian bisa jadiin pertimbangan juga untuk pakai yang ininya David Easton. Skemanya David Easton, udah tahu belum? Kalau ini dari bukunya Prof yang ini, kalau nggak salah ya. Nah, kalian lihat yang skema David Easton, di situ kan udah jelas ya. Di situ udah jelas kalau misalnya aliran kebijakan itu gimana sih keluarnya gitu, dan bagaimana dia mempengaruhi daripada mau dia foreign policy atau dia mau domestic policy is always be depend on the one thing gitu, the feedback from the people or the feedback from the world to the organization. Jadi kalau misalnya kalian kalau yang dari sini ya nih ya, kalau yang dari konversi tab ini interaksi dari dalam daerah prosesnya konversi, judulnya itu konversi. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini awalnya kalian ngelihat dari sini, kalian gambar yang ini mungkin ya, tapi gimana ya? Kalau misalnya kalian saya kasih tahu bilang ini yang benar, sebenarnya nggak juga, karena ada bandingannya lagi, skemanya sih David Easton itu. Jadi kalian lihat aja kira-kira yang mana yang kira-kira masuk akal buat ditaruh gitu. Kalau dari pertanyaannya, ini kan kalau di sini kan kelihatan ada 2 bagian, tapi kalau di project diperbesar, diproyeksi kebesar lagi, ternyata di dalam sini ada 3 bagian gitu. Nah, di sini dibilang keterangannya tanda-tanda ini tuh demand yang memasuki wilayah konversi, reduksi atau tambahan oleh gatekeeper. Nah, kalian mungkin bisa lihat ini sekilas gitu, baca ini, ngelihat tanda ini, ngelihat ini. Terus kalian lihat yang di tengah-tengah sini, terus kalian lihat yang ini, pasti kalian udah paham gitu. Apa yang kira-kira mau dihasilin, apa yang kira-kira yang disederhanakan, masalah apa yang disederhanakan dari diagram ini gitu. Di situ kan ada isu yang mentah, artinya isu yang baru aja muncul gitu. Kayak misalnya kepentingan golongan gitu dan lain sebagainya. Nah, itu dikonversi lagi melalui sistem pemilihan. Kayak misalnya Herunisa nih kepingin ada aturan, anggaplah latar belakangnya itu kelas waktu SMA. Herunisa kepingin banget teman-teman ini nggak coret-coret baju Herunisa misalnya, dan juga kepingin banget biar nggak ada bullying di kelas gitu. Nah, Herunisa kumpulin tuh orang-orang yang punya pendapat sama kayak Herunisa. Nah, itu namanya raw issue. Jadi Herunisa itu masih pada tahap yang paling bawah, mengumpulkan orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu. Dan selanjutnya Herunisa itu bilang ke
ke ibu, misalnya ibu wali kelas bilang, Bu, saya mau jadi ketua kelas, mau buat apa? Mau buat bikin kelas ini lebih kondusif misalnya. Oke, kalau gitu kita pilih voting aja ya, kira-kira siapa yang setuju dan siapa yang enggak. Nah, itu proses konversinya. Sampai hasilnya adalah Hairunisa jadi ketua kelas dan punya wakil ketua kelas, punya sekretaris dan bendahara. Itu final isunya dan Hairunisa wujudin itu melalui suprastrukturnya kayak gitu. Nah, itu logiknya Hairunisa bawa dari raw issue sampai ke final issue, dan itu terkait juga dengan foreign policy. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya dari jawaban saya yang di sini gitu. Tapi itu cuman ini ya, itu bukan jawaban yang perlu ditulis. Kalian pakai isu yang lain. Itu cuman gambaran isu yang bisa dijadiin contoh gitu. Itu untuk nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal. Naza udah kasih ininya belum? Soalnya belum? Udah, Kak. Oke. Jadi soal nomor 3. Di dalam studi hubungan internasional, perbandingan politik menjadi sangat fungsional. Best practices. Negara-negara besarnya ditiru dataran infrastrukturnya, namun interaksi infrastruktur politik dengan kekuatan politik jarang disinggung. Mengapa? Dan terangkan hingga jelas sebabnya. Menurut kalian ini sulit atau enggak soalnya? Ada yang mau berpendapat sulit atau enggak? Naza ambil mata kuliah ini enggak? Iya, Kak, ambil. Sulit enggak ini? Nomor 3. Boleh dijelasin aja lagi sih, Kak. Mungkin saya kepingin ngukur dulu kali pemahaman kalian di sini. Kira-kira gimana? Naza, ngelihat soal ini kira-kira bisa nggak? Kurang terlalu sih, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya kalian jelasin, sebenarnya ini nggak sulit-sulit amat sih buat dijawab, tapi kalian pasti diminta buat jawab, misal kayak yang tadi saya bilang di awal, paling enggak 1 halaman atau 1,5 halaman atau setengah halaman. Itu minimalnya setengah halaman. Kalian jelasin tentang ini. Kira-kira apa sih best practices negara-negara besar ternyata hanya ditiru di tataran superstruktur. Jadi ada, kalau kalian pernah baca tentang check and balances, itu bagaimana pemerintahan itu dibentuk berdasarkan 3 kabin. Di kabin pertama itu adalah yang dari teratas ya, eksekutif. Kabin tengah itu legislatif. Kabin paling kanan itu eksekutif, tengah itu legislatif, dan yang paling kiri itu yudikatif. Itu yang disebut dengan balance of power. Saya lupa siapa nama ininya, nama yang bikin teori itu. Dan itu banyak ditiru oleh negara-negara developing countries like us gitu, kayak misalnya Indonesia, and then Philippines. It's almost everywhere gitu. Suprastruktur politik yang seperti ini. Kalian tuh lihat tuh gambar di bawah legislatif, eksekutif, judicial. Nah itu sering banget ditiru. Karena itu dianggap yang paling relevan dan paling seimbang. Tapi dia bilang di sini, namun interaksi suprastruktur politik dan kekuatan-kekuatan politik jarang disinggung. Mengapa? Nah inilah kenapa dia jarang banget buat bikin sistem pemerintahan yang berkarakteristik negaranya itu sendiri. Sebenarnya Indonesia itu nggak cocok republik sebenarnya ya. Karena masih banyak raja-raja daerah, masih banyak kepatihan-kepatihan, masih banyak suku-suku, adat-adat.
Tapi gimana caranya biar kepentingan ini bisa terakomodasi semua? Muncullah gagasan dia kepingin ini mengapa suprastruktur itu jarang dilihat itu ya. Karena sulit bagi suatu sistem itu dianggap sempurna, tapi paling enggak ini yang terbaik gitu, sistem ini. Dan sistem yang dibikin sama negara-negara lain itu beda-beda, yang tadi kita bilang, sistem yang dari kekuatan-kekuatan politik itu beda-beda. Kayak misalnya nih, yang kalau di Inggris, itu eksekutifnya itu, eksekutif bukan pemerintahan ya, eksekutif negara, itu adalah raja atau ratu dan royal family. Tapi yang legislatif, yang dia sifatnya eksekutif di dalam pemerintahan, itu dipegang sama Perdana Menteri dan kabinet. Nah, yang judicial itu dia punya mahkamah sendiri. Nggak beda jauh sama yang kita tahu di Indonesia. Tapi itu beda kan sama yang kita, kalau misalnya kita lihat lagi kekuatan-kekuatan politik lainnya, kayak misalnya eksekutif ternyata bukan raja atau ratu, tapi presiden gitu. Tapi yang ada di legislatifnya itu ada dua. Dan ini sama kayak, jadi sistem Indonesia itu salah satu sistem yang mix ya. Legislatifnya itu ada dua. Ada MPR dan DPR. Tiga malah. MPR, DPR, DPD. Legislatifnya. Dan itu salah satu alasan mengapa interaksi suprastruktur politik itu jarang disinggung. Karena perbedaan-perbedaan itu tergantung dari karakteristik negaranya. Itu maksud penjelasan saya yang tadi itu. Dan kalau misalnya kalian mau jawab yang seperti ini, kalian jelasin aja sekreatif kalian. Kira-kira contoh kasus apa nih yang suprastruktur 3 ini, yang eksekutif, legislatif, judicial, tapi dia mencerminkan daripada keberagaman sistem atau kekuatan politik. Nah, kalau kalian misalnya ngambil study case-nya Indonesia, tadi yang udah kita jelasin tadi, saya jelasin tadi, eksekutif itu presiden, legislatif itu MPR, DPR, DPD, dan judicial itu adalah si MK, MA, MK dan lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk suprastruktur kita, dari kekuatan-kekuatan suprastruktur kita, interaksinya gitu. Dan daerah lagi punya beberapa karakteristik khusus, kayak misalnya daerah khusus ibu kota Jakarta misalnya, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, terus otonomi daerah Aceh, terus otonomi daerah Papua, kayak gitu. Itu salah satu bentuk kita Indonesia itu untuk menyeimbangi sistem yang udah dibangun, yang sistem suprastruktur yang umum di seluruh dunia ini untuk dibangun, itu karakteristik kita gitu. Karena kita nggak bisa, karena kita tahu kita itu sebenarnya nggak bisa jadi negara republik, tapi kita paksain. Maka dari itu kita harus adopsi sistem yang federal. Nah, sistem federal itu yang itu munculnya otonomi daerah Aceh, munculnya otonomi Jogja. Karena kalau misalnya semua mau disamain, Jogja kan nggak bisa kayak gitu. Jogja itu siapa gubernurnya, siapa rajanya di situ, siapa raja ratunya, sultan sultanahnya, itu yang jadi gubernurnya. Nah, itu nggak, dan daerah lain itu nggak sama kayak gitu. Nah, itulah salah satu alasan mengapa interaksi suprastruktur politik itu kekuatan-kekuatannya itu jarang disinggung karena punya berbagai jenis bentuk. Nah, itu dia kalian secara
urutannya mungkin bisa jelasin seperti itu gitu di jawaban kalian. Kalian bisa masukin case-case yang lain gitu. Iya. Itu untuk nomor 3. Kira-kira ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung? Belum, Kak. Oke. Lanjut. Belum ya tadi ya dibilang ya? Belum kan? Iya, belum. Oke, kita lanjut ke nomor 4A. Mungkin kalau yang ini bunyikan skema ini menjadi essay, mungkin kalian udah kegambar ya di sini. Ini salah satu gambaran teman saya. Waktu itu gambaran saya jelek banget jadi nggak ditaruh. Jadi ini salah satu, kalian cuma lihat ini sebenarnya kalian bisa jelasin kira-kira gimana bentuk daripada suprastruktur dan infrastruktur politik dari dari sistem Amerika ya, politik Amerika Serikat. Jadi kalau saya jelasinnya dari presiden nih. Ini presiden ini dipilih melalui apa nih? Electoral atau constituency people and citizens. Kalian udah paham belum Amerika itu dipilih presidennya sama siapa? Tahu nggak? Apakah kayak kita yang kita datang ke TPU terus coblos presidennya? Atau enggak? Ini enggak sih, Kak, berdasarkan negara bagian yang ada di Amerika itu, berdasarkan electoral college yang berdasarkan electoral college-nya itu. Nah, ya betul. Jadi itulah perbedaan kekuatan suprastruktur yang ada di interaksi kekuatan suprastruktur yang ada di Amerika dan Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika presiden dan wakil presiden itu hanya dipilih oleh elektor. Jadi di situ setiap negara bagian itu beda-beda. Saya lumayan senang ya jelasin ini. Mungkin kita pakai ilustrasi aja biar enak. Coba kita cari. Apa namanya? Bentar. Oke. Ini dia. Kalau misalnya kalian lagi jelasin ini, kalian perlu lihat gambar. Itu fungsinya biar kalian ada imajinasi gitu. Karena sih sistem di Amerika itu gitu. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Jadi kalian perlu pahami di dalam sistem Amerika itu ada namanya electoral vote. Jadi electoral vote itu jumlahnya ada berapa ya? Ada 500-an kalau nggak salah ya. 500-an, 300-an atau 500-an gitu. Nah, di situ pokoknya dia kalau dia nyentuh 270, itu presidennya pasti menang. Tapi
bagaimana sih dia bisa berbeda gitu? Kenapa setiap negara ini berbeda elektoralnya gitu? Kenapa jumlah angkanya itu berbeda? Ya, kalian perlu pahami bahwa Amerika itu orang yang dipilih jadi elektoral itu tergantung daripada jumlah masyarakat yang ada di sana gitu. Nah, misalkan nih, misalkan kalau Azila gitu pengen jadi elektor yang milih presiden, dia harus dipercaya oleh partai politik nih. Jadi misalnya Hairunisa ketua partai politik Demokrat dan Naza ketua partai politik Republikan. Tapi di dalam situ di dalam negara bagian itu misalnya California. Nah, di dalam California itu si Naza ini itu kepingin untuk milih elektornya dari sana gitu. Tapi ternyata nggak bisa milih elektornya dari sana, walaupun dia sifatnya independen ya, karena ini kan harus ngelobi si Azilanya kan, gitu. Ternyata si Demokratnya, si Hairunisanya yang dapat gitu, karena punya pengaruh yang lebih besar partainya gitu. Pengaruhnya dilihat dari mana? Dari representatif dan juga dari anggota Senat yang ada di Kongres kayak gitu. Nah, maka Azila ini adalah elektor yang dari sekian banyaknya elektor, 54 elektor di sana. Nah, setiap negara-negara ini dia punya jumlah yang berbeda-beda kan. Dan di sini dilihat petanya, ada yang Republikan, ada yang Republikan yang merah, diwakili oleh merah, Demokrat warna biru. Nah, di situ kelihatanlah bahwa ternyata sistem dua partai itu juga dipakai gitu di dalam legislatifnya gitu. Kan tadi kita kan bahas eksekutif buat milih presiden ya. Nah, di situ kalian bisa jelasin bahwasannya di bagian eksekutif itu secara tanpa warna nih, tanpa partai, presiden itu dipilih oleh elektor. Dan elektor itu dipilih oleh orang-orang memiliki uh, yang memiliki kuasa di daerah itu, baik itu partai ataupun orang-orang yang ataupun masyarakat yang percaya terhadap Azila ini gitu. Dan Azila terpilihnya menjadi elektor di situ. Elektor ini saya lupa ya berapa lama dia bertugas gitu, saya lupa. Tapi yang kalian jelasin adalah bahwa elektor-elektor ini punya kewenangan untuk milih presiden itu berdasarkan ada yang lainnya dari popular vote, saya kalau nggak salah fixed vote gitu. Jadi di dalam pemerintah itu, di dalam Amerika itu ada dua jenis pemilihan, ada yang namanya popular vote. Popular vote itu orang-orang dia itu terkenal, tapi dia nggak punya kuasa untuk mempengaruhi daripada fixed vote-nya. Jadi dia terkenal presiden itu bisa maju menjadi presiden kalau misalnya sederhananya adalah bahwa mereka ini yang jadi elektor ini memilih si presiden ini pada saat kampanye, biasanya November ya. Kampanye presiden itu biasanya November. Nah, dari gambar yang tadi kalian mungkin bisa screenshot atau mungkin kalian bisa gambar ulang pakai pakai Microsoft Word, mungkin tentu pakai apa, kalian bisa gambar ulang, itu mungkin bisa nambahin nilai kalian, kelihatan effort kalian buat nulis. Kayak gitu. Nah, kalian bisa jelasin eksekutif itu seperti itu.
Nah, untuk legislatifnya, kalian kalian udah paham pasti kalau legislatif itu dipilih oleh orang atau konstituennya atau citizens. Citizens yang ada di dalam negara itu, negara bagian, itu sangat mempengaruhi juga jumlah banyak representatif atau senate yang ada di dalam kongres kayak gitu. But at least ini kayaknya udah fix deh ya di beberapa puluh tahun terakhir gitu. Cuman ada saya pernah baca dia berubah ininya, apa namanya? Dia berubah urutannya itu, bukan urutannya, jumlah yang ada di dalam kongres itu pernah berubah. Dan ini kayaknya yang fix deh. Yang ini. Jadi dia pakai sistem FTP, first past the post, FPTP itu salah satu sistem yang disebut first past the post. Itu kalau misalnya saya lagi bertarung di kampanye, bertarung di elektoral gitu, buat jadi DPR misalnya saya yang dapat suara lebih banyak, maka saya ngambil semua suara orang-orang yang ada di situ gitu buat jadi speaker, buat jadi DPR-nya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa jelasin di sini sesuai dengan yang ada di gambar ini. Jadi yang mungkin kalian bisa mulai dari House of Representative. Kalian bisa jelasin tentang apa itu House Representative. Terus kalian jelasin ada berapa banyak speaker, bagaimana caranya dipilih, sistem apa yang dipakai buat mereka itu bisa terpilih kayak gitu. Nah itu kalian bisa jelasin di bagian legislatifnya seperti itu. Dan untuk di Senate-nya juga kalian bisa jelasin juga sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di 3 poin itu. Ketua Senat dijabat wakil presiden, masing-masing negara bagian diwakili oleh 2 orang senator, masa jabatan 6, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa jelasin lewat sini, tapi saya saranin kalian jawabnya itu mungkin bisa pakai, mungkin kalau kalian ketemu undang-undangnya gitu, undang-undang pemilihannya, tapi nggak usah rame-rame, kayak 1 atau 2 aja, nggak usah semuanya. Terus kalian jabarin lagi, mungkin itu bagus sih. Sepertinya buat nambahin jawaban kalian, memperkaya jawaban kalian. Nah, sebelum saya lanjut ke judicial, kira-kira kalian udah pernah dapat gambar ini nggak? Pernah. Oke, kalau udah pernah, kemungkinan ini pasti keluar. Yang kayak gini. Terus yang judicial juga ikutin aja yang ada di sini. Karena saya juga waktu itu pas jelasin ini nggak terlalu dalam banget. Supreme Court, jadi yang Supreme Court of Justice di Amerika itu, dia mungkin kalian kepengen jelasin dinamika politiknya juga boleh. Karena sebenarnya yang di dalam judicial court itu dia agak complicated ya. Karena pas saya mau jawab itu juga pas saya baca, wah ini kayaknya bakalan rame nih. Bakalan 3 halaman cuma jelasin ini doang gitu. Jadi saya kayak mempersingkat aja buat yang Judicial Court of Justice. Karena di situ ada berapa ya jumlahnya? Di situ ada anggota Supreme Court itu ada 11, mungkin ada 8. Dan itu biasanya dia mix, tapi cuma ada 2 pemahaman di dalam situ. Ada yang konservatif, ada yang liberal. Nah, yang biasanya liberal itu dia dari Demokrat, dan konservatif itu biasanya dari Republikan. Di situ ada kalau kalian mau jelasin tentang perang kepentingan di situ juga bisa sih, tapi ya itu kayak tadi saya bilang itu bisa sampai 3 halaman,
pakai Times New Roman 12 spasi 1,15 itu bakalan ada apa kalau Prof bukan Times New Roman apa Tahoma. Kalian pakai Tahoma itu udah cukup besar sih tulisannya buat jelasin semua itu. Dan banyak sekali halamannya jadinya. Nah, mungkin kalian bisa jelasin secara singkatnya seperti di sini. Sama seperti yang ada di legislatif atau di eksekutif yang tadi saya bilang, bisa kalian masukin 1 atau 2 undang-undang kalau ketemu. Kalau enggak ketemu, enggak apa-apa, kalian jelasin secara narasi aja. Tanpa dasar konstitusinya, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini. Kalau ini sepertinya kalian bakalan diminta yang tahun 2021 deh. Yang ini ya. Buatlah pie chart secara indikatif Demokrat titik biru, Republik titik merah, Third Parties titik coklat, dan House of Representatives Senate Electoral College. Hasil pemilihan tahun 2021 dia minta terus. Kemudian kotak-kotak House of Representatives Senate Presiden buat dalam pie chart dan ukuran yang sama. Dan juga besarnya dengan lembaga eksekutif dan legislatif, namun tetap dalam warna putih karena diistilah kekuatan politik. Mungkin kalau jelasin yang ini, kalian lebih enak dikasih gambarannya. Composition of sebentar. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, mungkin di sini kalian bisa lihat untuk jelasin soal yang tadi, kalian bisa bikin pie chart-nya berdasarkan yang ada di sini gitu. Jadi di dalam mungkin iya kalian jawab ya lewat sini ya. Kalau mau, saya juga jawabnya lewat sini tahun lalu. Ballotpedia. Jadi kalau di komposisi tahun ini di dalam Kongres itu ada yang kalian tahu House of Representative itu atau DPR-nya, dan Senate itu House of Senate itu adalah MPR-nya. Dan kalau di kita ya contohnya. Dan itu disebut dengan nama Kongres dua-duanya. Nah, di sini yang sekarang jadi Speaker of the House atau pemimpin dari House of Representative itu adalah Miss Nancy Pelosi, terus yang selanjutnya yang Senate Majority Leader. Senate Majority Leader bukan Leader of Senate ya, kalau pemimpin Senate itu wakil presiden, si Ibu Kamala Harris. Jadi kalau yang ini Chuck Schumer,
itu jadi Senate Majority Leader di dalam Senate. Komposisinya adalah si Demokrat ini di dalam Senate itu ada 48, Republikan itu 50, Independen 2. Totalnya ada 100. Terus kalau di House of Representative itu di dalam Demokrat itu ada 220 member, Republikan itu 210 dan vacancies itu ada 5. Jadi total ada vacancies itu artinya kosong ya, kursi yang kosong itu ada 5. Total semua kursi itu 435. Jadi sebenarnya ada kursi kosong sebanyak 5 di dalam Kongres di dalam DPR-nya sekarang ini gitu. Dan kalian bisa ngambil data ini untuk bikin pie chart sendiri. Pie chart, kalian udah paham kan cara bikin pie chartnya di Excel atau di Word, paham kan ya? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu nggak ada masalah mungkin untuk jawab ini. Kalian bisa cari informasinya di sini buat jawab ini semua. Oke. Itu untuk komposisi tahun ini, komposisi Kongres tahun ini. Kita lanjutin lagi. Nah, ini Electoral College dijadikan dengan pie chart yang menggambarkan hasil pemilihan umum November 2020 disebut dengan catatan yang sama ya, ini Demokrat. Kalian udah lihat peta yang tadi kan, yang Electoral College tadi? Kalian bisa jawab pakai itu. Mungkin ini nggak perlu saya jelasin lagi karena yang tadi saya jelasin, yang tadi gambar peta itu, kalian cari aja yang kayak gitu, terus kalian bikin pie chart-nya. Terus nama website-nya apa ya tadi? 272win.com. Kalian bisa lihat di website itu. Terus saya ini kali ya. Terus saya sebentar. Terus saya copy paste. Saya copy paste ya linknya di ini. Itu untuk jawaban selanjutnya kalau misal kalian nyari sama yang ballot. Oke. Jawab soal Prof itu sebenarnya bisa sehari. Kalau kalian udah sering dengar Prof ngomong ya. Nggak sehari juga sih, 4 jam atau 5 jam. Bisa lah. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Setelah soal ini D, yang D, nomor 4D, setelah soal dikerjakan, berikanlah komentar tentang bagaimana kekuatan presiden dalam menghadapi Kongres. Nah, kalian perlu, kalau di sini kalian sebenarnya perlu tahu nih, sebenarnya batasan seorang presiden Amerika Serikat itu apa, dan batasan seorang Kongres itu apa. Inilah mengapa dia disebut sebagai balance of power atau check or balances dari sistem suprastruktur Amerika Serikat yang 3 itu. Eksekutif, dia harus dipisahkan yang yudikatif. Ini dia check and balances-nya itu, atau kesamaan kekuatannya itu adalah si presiden ini independen, si Kongres ini independen. Tapi kalau misalnya dia ingin membuat suatu aturan, dia harus bersama gitu. Tergantung lagi seperti ini. Kekuatan seorang presiden itu selalu dipengaruhi oleh kekuatan partai yang ada di Kongres. Presiden Amerika Serikat itu nggak bisa independen. To be honest, itu benar-benar nerakanya politik kalau dia independen. Kenapa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Seorang presiden, kalau misalnya nggak punya kekuatan partai, apa artinya gitu? Dia sama aja boneka sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat
tahun lalu waktu Trump jadi presiden. Waktu itu Speaker of the House itu siapa namanya? Lupa saya. Nah, terus di pertengahan 2 tahun kemudian diganti sama Speaker Pelosi sampai sekarang. Dan itu salah satu bentuk pembatasan kekuasaan presiden waktu seorang presiden itu beda partainya sama penguasa Kongres. Saat dia berbeda, itu adalah batasannya gitu. Karena kalau kalian harus pahami bahwa kayak misalnya seperti ini. Mungkin saya pakai ilustrasi ya. Si Hairunisa itu presiden Amerika. Terus si Arika adalah ketua dari DPR-nya atau House of Representative. Kalau misalnya si Arika ini yang bikin hukum ini berbeda partainya sama si Hairunisa yang presiden ini, pasti apa yang dibuat sama presiden ini apapun itu, kalau dia nggak bisa yakinin DPR atau House of Representative, itu nihil, bisa keluar aturan dari presiden. Dan presiden itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Dan itu yang bikin kekuatan politik di dalam Amerika itu agak tricky ya. Karena kalau misalnya si Hairunisa berbeda partainya dengan Arika, aturan dari presiden itu sulit keluar. Dan kalau dia sama, itu lebih gampang. Benar-benar halus kalau dia sama. Saya kasih tahu sejarahnya mungkin waktu Obama jadi presiden, itu ada waktu itu si Speaker Pelosi kebetulan jadi Speaker of the House juga. Dan itu dia kepingin keluarin bipartisan. Jadi ada namanya undang-undang kalau dikeluarin sama kedua partai itu disebut bipartisan bill. Tapi kalau misalnya dia sendiri, ya bill doang gitu. Nggak disebutin perbedaannya. Nah, kalau misalnya di kasus itu si Speaker Pelosi dan Presiden Obama itu halus banget buat keluarin satu aturan yang namanya healthcare reform atau reformasi kesehatan atau Obama Obama reformasi kesehatan kayak gitu judulnya. Itu halus karena sama partainya dan majority leader gitu. Majority leader itu apa sih? Adalah pemimpin yang menguasai daripada House of Representative itu. Jadi siapapun jadi siapapun jadi Speaker of the House itu pasti dia punya majority vote atau atau hak pilih yang terbanyak di dalam House of Representative itu. Nah, kalian bisa jelasin seperti itulah untuk jawab soal yang seperti ini. Komentar tentang bagaimana kekuatan presiden dalam menghadapi Kongres dan Senate. Tadi saya sebutin Kongres doang ya, Senate juga sama seperti itu sebenarnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Ini berapa soal ya? Oh, ini soal terakhir. Atau sebelum saya lanjut ke soal nomor 5, ada yang masih ingin bertanya mungkin? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke. Suara saya masih terdengar kan ya? Masih Kak, kalau dari saya belum ada Kak. Oke. Kita lanjut lagi di bagian ini. Jadi saya tadi sempat singgung tentang Inggris. Jadi di Inggris itu yang jadi kepala negaranya itu raja atau ratu.
sebagai simbol dan sebagai simbol, dan the fountain of justice itu artinya pelindung daripada keadilan gitu di dalam sovereignty-nya atau negara yang dikuasainnya. Ratu Elizabeth itu adalah kepala negara dari 14 negara bekas jajahannya sampai dengan saat ini. Dari sekian banyaknya anggota Commonwealth, termasuk dia kepala negara Australia dan Kanada, negara terbesar. Dan dia sebagai fountain of justice dari negara-negara itu. Symbol of justice juga. Jadi si Raja dan Ratu Inggris itu adalah sistem yang dibuat untuk istilahnya, kalau kalian nanti dapat di semester 5 atau 6 itu tentang regionalisme. Nah, itu regionalisme, tapi itu bukan regionalisme sih. Idealisme dalam bentuk monarki itu adalah si Commonwealth itu, atau persemakmuran negara-negara mantan jajahan Inggris gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, Inggris itu terdiri dari apa sih? Dari pemerintahan. Nah, pemerintahan, kabin pemerintahan, dan apa sih namanya? Kalau saya lupa ingat deh. Coba saya cek dulu. Namanya itu ada dua yang ada di dalam Inggris itu parlemennya. Ada namanya House of Commons, ada namanya House of Lords. Jadi House yang kalian lihat di sini itu. Tapi saya lupa betul apa namanya kalau mereka digabung itu, saya lupa mungkin. Iya, saya lupa apa yang disebut kalau mereka digabungkan. Kalau di Amerika Kongres gitu, kalau di sini apa ya? Nama gedungnya kalau nggak salah, nama gedung yang ada di London itu. Nah, dia terdiri dari upper and lower house. Upper house itu adalah House of Lords, atau perwakilan dari ratu-ratu, perwakilan dari monarki di dalam parlemen. Itu dia dipilih. Saya dulu pas masih tahun 19-an sampai mau ke 2000 itu House of Lords itu isinya adalah orang-orang nobel semua, orang-orang bangsawan semua. Bangsawan Inggris itu ada banyak, dan yang punya kuasa besar itu pasti ada di sana. Misalnya bangsawan Sussex, atau bangsawan Cambridge, atau bangsawan Skotlandia, itu dimasukin ke sana juga, gitu. House of Lords. Tapi seiring berjalannya waktu, strata sosial dalam bentuk monarki itu sudah nggak relevan lagi dengan zamannya saat ini. Jadi House of Lords itu dari sekian banyak anggotanya, saya ingat saya cuma 2 yang benar-benar bangsawan asli Inggris itu yang masuk, dan itu pun dia punya wilayah yang besar dan punya pengaruh yang kuat. Itu Lords yang ada di House of Lords sekarang gitu. Selanjutnya House of Commons. Jadi House of Commons itu sama seperti kita di sini, kalau mau dilihat di kita itu DPR, dan itu dia dipilih sama warganya secara langsung. Isinya itu dipilih sama warganya secara langsung dengan sistem first past the post juga sepertinya ya. First past the post. Dan dia sebagai badan yang punya tanggung jawab terhadap pemerintahan dan rakyat gitu. Tapi dia juga bertanggung jawab terhadap ratu gitu. Jadi selama si raja dan ratu tidak memegang politik, maka yang menjadi perpanjangan tangan politik dari raja dan ratu itu adalah House of Commons. Karena
raja dan ratu itu nggak boleh mengerti politik, dianggap nggak boleh mengerti politik, karena dia punya kuasa yang besar untuk bisa merubah sistem saat dia bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan bangsanya gitu. Jadi sebenarnya King and Queen pada saat ini ada yang menganggap mereka sebagai ancaman demokrasi, ada yang menganggap mereka sebagai pelindung demokrasi. Ancaman seperti apa King and Queen ini? Kalau misalnya dia bisa menerobos, artinya kalau dia bisa menerobos hukum yang sudah dibuat dari ratusan tahun lalu, dia bisa membentuk monarki yang benar-benar full monarki gitu, seperti Brunei, Maroko, kayak gitu-gitu, yang ngatur pemerintahannya secara langsung. Kenapa dia dianggap sebagai pelindung demokrasi? Karena dia sebagai balance dari kondisi masyarakat yang dinamis gitu. Karena kan King and Queen itu diharapkan sebagai gatekeeper gitu dari keseluruhan kondisi negara. Kalau misalnya pemersatu negara juga. Sorry, ada telepon. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat sistem yang ada di Inggris itu, dia terdiri dari dua. Jadi sistem pertama itu adalah sistem monarkinya, dan yang kedua itu adalah sistem parlemennya. Dan untuk judicialnya itu nggak ditaruh sebagai penyeimbang kekuatan di sini, sebagai penyeimbang suprastruktur nggak ditaruh, makanya dia cuma ada dua di sini, King and Queen 1 dan House of Lords dan House of Commons 2, yang terdiri dari yang nanti hasilnya House of Commons itu mengeluarkan pemimpin pemerintahan, Prime Minister atau kabinet, dan Council of Minister, ya Council of Minister itu. Kalian bisa lihat di sini penjelasan ini udah sangat lengkap menurut saya. Ini udah sangat lengkap, dan kalian bisa, mungkin kalau merasa ini kurang, bisa kalian cari lagi di internet lebih banyak lagi tentang jumlah kurang lebih kotak suara, kotak besar dan kotak kedua, yang kayak di sini yang dijelasin bawah sini. Kabinet dan Council of Minister biasanya homogen kecuali dalam keadaan perang atau krisis, bisa menampung partai oposisi karena sense of crisis. Kondisi ini pernah terjadi beberapa kali ya, kira-kira waktu zamannya Winston Churchill kalau nggak salah, Prime Minister Winston Churchill itu ada itu ke dalam kabinet ada oposisi di situ kan, waktu itu zaman Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama, dia juga ada di situ kayak gitu. Oke, untuk yang skema yang ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian, ada yang bingung nggak? Gimana? Ada yang bingung? Oke, kita lanjut kali ya. Saya sekarang mungkin cari soal-soal yang memang harus dibahas saja sekarang karena udah 1 jam setengah ya. Sistem pemerintahan negara. Nah, ini mungkin kalian bisa elaborasiin sistem yang diadopsi oleh negara-negara yang lihat ke Inggris gitu. Karena ini adalah ibu dari demokrasi ya. Inggris itu salah satu ibu dari demokrasi, dan kalian bisa cari di internet itu keywordnya mungkin negara-negara yang mengadopsi sistem pemerintahan Inggris gitu. Nah, terus kalian jelasin dari apa yang kalian temuin itu. Kalau yang ini mudah mungkin ya. Nah, terus kalian bunyikan skema di bawah ini dengan isi. Nah, saya saranin yang ini sama seperti kalian bahas yang ini. Kalian lihat kira-kira di dalam konstitusinya dijelasin apa.
kalian jawab dengan itu. Sebenarnya kalian bisa kerjasama di sini. Kalau misalnya kalian dari sekarang gitu mau kerjasama ngumpulin kira-kira undang-undang apa yang mau ditaruh gitu untuk dijawab. Karena mungkin kalian bisa bantu teman kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, mungkin kalian bisa bantu. Kalian bantu teman kalian nggak bisa bahasa Inggris dengan cara mencari undang-undang, terus translate-kan dan bisa untuk dipakai bersama gitu. Dan mungkin kalian punya kelompok belajar juga di sini, itu lebih enak buat kalian buat jawab yang seperti ini karena mungkin sumbernya boleh sama, tapi isinya itu mungkin intinya pasti hampir-hampir sama ya, tapi paling tidak ada kreatifan kalian buat berbeda gitu. Satu sama lain di dalam kelompok belajar kalian. Karena penting banget buat kalian sebenarnya dari semester 2 itu punya kelompok belajar. Itu sangat penting sih buat kalian. Nah, terus yang C, mengapa negara-negara mengadopsi sistem parlementer Inggris yang bikameral, trikameral kayak gitu. Sehingga tidak berhasil mewujudkan stabilitas politik seperti terwujud di negara asalnya. Nah, ini kata kuncinya itu adalah satu. Kenapa tidak terjadi stabilitas politik? Karena terlalu banyak perbedaan. Sedangkan kalau di Inggris itu ada perbedaan, tapi hanya dua. Dan sifat masyarakatnya dia itu homogen gitu, bukan heterogen kayak kita. Ya walaupun kita tahu ya kalau di Inggris itu ada dua, Skotlandia dan Inggris Raya. Tapi kalian perlu bilang di situ bahwa sebenarnya faktor budaya, faktor sejarah itu salah satu yang menjadi dasar mengapa stabilitas politik itu tidak bisa terwujud gitu di negara-negara yang mengadopsi sistem parlementer Inggris kayak gitu. Kalian bisa jawab kayak gitu intinya. Terus carilah data yang paling recent dan buatlah pie chart kekuatan politik di House of Commons dewasa ini. Nah, kalau ini kalian perlu cari di internet. Mungkin kira-kira saya cari nanti ya di akhir ya. Saya coba cariin yang ini. Terus carilah data jumlah keanggotaan House of Lords, pie chart. Kalau ini nanti juga lewat link kayak yang tadi di Amerika. Ubahlah terus yang F, ubahlah ratu menjadi lingkaran yang warna putih. Ubahlah prime minister dan kabinet dalam lingkaran yang berusun secara hierarki dan warna yang sesuai dengan mayoritas kursi perang. Setelah ini selesaikan kesimpulan tentang sistem sesuai dengan dua partai. Nah ini dia, kalian udah punya e-book ini nggak? Do Further Law of Plurality Voting. Belum. Belum? Beneran belum? Iya, belum, Kak. Wah, harusnya udah ada. Coba saya lihat ya. Do Further Plurality Voting. Ah, ini dia. Kira-kira saya kirim ke siapa ya? Nggak link dari bentuknya file ini. Soalnya. Saya kirim ke Harsa, Naza, sama Arika mungkin ya. Dan Gila mungkin ada di sini juga. Saya punya. Oh, nggak ada. Kalian bisa minta ke Hairunisa atau Naza. Saya mau bagian ke sana. Untuk bukunya, itu untuk jawab yang nomor terakhir ya. Oke, Kak.
Kenapa kalian belum dapat bukunya, belum dibagiin Prof? Iya, kalau belum dibagi. Siapa ketua kelasnya? Belum ada ya? Runisa nomormu yang 4816 ya? Iya, Kak, bener, Kak. Oke. Udah saya kirim ya ke Naza sama Nisa. Oh, Rika. Itu bisa dibaca buat jawab soal nanti. BTW Arika juga ambil mata kuliah ini. Arika ada di sini? Oke. Kalau gitu selanjutnya ya, sebelum penutup. Jadi yang saya mau cariin itu komposisi House of Common ya. House of Common composition. Kalian bisa cari infonya di sini. Ini kayak web satu pintu. Kalian cari aja di sini. Oh, itu Arika baru saya baca. Ya, ambil Kak. Oke. Untuk soal-soal yang dibuat sama Prof itu kurang lebih seperti ini. Sepengalaman saya biasanya dia nggak berubah. Pas kalian UTS, kira-kira ada soal yang nyangkut nggak di sini? Ada yang nyangkut soalnya di sini? Atau enggak? Soal pas Saya UTS, ada, Kak, yang bagan segitiga itu, Kak. bagan segitiga. Oh ini, pertama ya? Ini. Oke, Prof itu biasanya kayak gitu ya, dia nggak terlalu ngerubah semuanya. Mungkin niatnya biar mempermudah kita juga. Jadi kayak gitu. Untuk yang kalian kalau lagi megang soalnya, coba lihat yang dari nomor 5A sampai H ini kira-kira yang mana kalian belum ngerti. Dan mungkin kita bahas di 10 menit terakhir ini. Saya tunggu 3 menit lagi ya.
Udah nggak ada nih berarti yang mau dibahas soalnya. Ada pertanyaan kira-kira? Atau bingung mau nanya apa? Atau saya nggak dengar dari tadi? Oke, kalau gitu Naza ini mungkin bisa selesai ya? Boleh Kak, sepertinya nggak ada yang nanya juga. Oke. Kalau gitu good luck ya buat examnya, final examnya. Semoga nilai kalian bagus di Prof. Dan jangan lupa lebih banyak, lebih bagus kalau di Prof ya. Tapi juga jangan terlalu ngawur gitu. Oke, kalau gitu thank you buat yang udah hadir dan semoga nilai kalian bagus dan kita lulus UAS semuanya. Amin. Saya sekian dari saya. Apabila ada kekurangan bisa dicari sendiri, kelebihan bisa dicari sendiri yang bisa dibenerin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kak. Sama.